hitungannya per detik, langsung ekonomi saya bisa berubah. Glek. Pas kita keluar dari kamar, baru pakai baju koko, habis pertobatan, WhatsApp bunyi. Bos, lo lagi di mana bos? Ada di rumah. Lo kemari bos. Ini lagi ada duit nih bos, lagi ada order, lagi ada kerjaan. Wow, hitungannya cuma detik. Tapi kan kita nggak pernah tobat. Yang ada sholat tobat. Sholat ya iya itu mah urusan sama Allah. Tapi lo mesti ingat dulu, lo pernah berbuat salah apa? Oh iya, dulu gue ngasih pinjem DP motor dia, kita pernah sombong. Lo kalau nggak gue pinjemin DP, sampai sekarang lo nggak bakal punya motor. Itu nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Dulu waktu saya ijab di sana, punya mobil 120 unit. Kata anak yatim, amin. Mobil gue 120 itu bos. Satu pun gak ada yang beli. Satu pun gak ada yang beli. Robicon dari Pasutan, Mercy E250 terbaru dari Burini, Honda Jazz dari anaknya Ovan, Land Cruiser dari Pak Hengki, Dodge Journey 3600 cc. Lalu tinggal ijabnya apa? Jadi satu hajat, satu ijab, sedekahnya 1 juta. Kebanyakan kan teman-teman enggak, sedekahnya 1 juta, ijabnya 5, empret. Satu aja. Jadi maksain. Seumur hidup pernah gak ya gue sedekah 1 juta? Belum pernah. Paksain keluarin 1 juta. Nih hajat gue ekstrim. Hari ini gue ijab, tahun ini gue main film lagi. Nah dari honornya film aja lebih dari 1 juta. Nah, jadi sedekahnya 1 juta untuk satu hajat, satu ijab. Maksa. Kalau nggak punya duit, ya pinjem lah. Itu contoh bos. Nama bos siapa? Denino Pak Haji. Panggilannya? Nino aja. Nino. Bos Nino, lagi ngapain bos Nino? Lagi mancing Pak Haji. Umpannya mana bos Nino? Nanti Pak Haji kalau gue dapat ikan baru gue beli umpan. Kira-kira dapat ikan nggak? Enggak. Jadi kalau lo mau sedekah nggak ada, lo minjem dulu. Boleh. Kalau di RDI boleh, kalau di luar nggak boleh bos. Kayak pondok pesantren ini, kiai ini usah nggak boleh. Kalau di sini boleh bos. Bahasanya. Daripada kita nggak dapat ikan, ini kan kita minjem bos. Gue pinjem umpan lo dong bentar buat mancing. Dapat ikan. Ikannya dijual, uangnya buat gantiin umpannya dia. Daripada kita nggak terkabul lama. Nah jadi gitu. Jadi bos besok kalau senggang nih 1, 2, 3, 4 mbaknya nih besok. Kalau senggang hari Senin, kan besok hari Senin barokah. Nah lo paksain besok ke Pondok Indah Mall, ketemu sama kita nih. Nanti kita ijab di sana. Pak Haji boleh gak aku sambil berenang sambil ijab? Boleh, banyak. Nanti bos sambil hore. Nah kira-kira lo bikin apa nih biar anak yatimnya bisa ketawa? Biar anak yatimnya bisa gembira. Lo bikin apa? Boleh. Di samping lo sedekah 1 juta, besok lo bikin anak yatim gembira. Kenapa mesti 1 juta Ji? Karena besok masih termasuk lebaran anak yatim. Jadi namanya lebaran anak yatim. Ya udah gue sedekah. Namanya lebaran kan biasanya kan sedekahnya di atas rata-rata. Nah gitu. Ji, bisa gak kalau gue hajatnya 2? Apa hajatnya? Ini yang satu, ini yang satu. Bos, satu aja hajatnya mau gak? Apa tuh Ji? Kaya raya tajir melintir. Udah gitu aja. Ngapain? Pengen main film ini. Kaya raya gak? Enggak juga. Udah aja satu. Saya pasti kaya raya dan tajir melintir. Ntar anak yatim tuh 500 anak yatim besok yang pada ikut berenang. Amin. Amin gitu. Tapi sedekahnya 1 juta. Maksain. Nah kedua, biar hajat bos cepat terkabul, bisa gak besok kalau memang mau datang dari rumah menuju Pondok Indah Mall, wajahnya harus senyum, hatinya gembira, biar malaikat ngikutin. Kalau gue tanya malaikat nggak ngikutin si bos nih, kan lagi mau hajat. Enggak Ji, mukanya takut. Oh, ya mesti senyum, gembira. Hore, gue mau ketemu sama bos. Kelebihannya besok anak yatim kita dibandingin anak yatim panti lain. Anak yatim kita tuh anak yatim yang eksklusif. Apa tuh? 1, yatim kurung. Jadi nanti lo lihat ada yatim kurung. Ada 97 anak yatim kurung. Anak yatim kurung tuh anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal, dia masih dalam perut ibunya. Seperti Nabi Muhammad SAW. Kalau nyari di panti asuhan lain nggak ada bos, susah. 2, yatim umroh, kecil-kecil tapi udah punya paspor, udah berangkat umroh. 3,
yatim tahajud. Nah nanti ini tahajud, nanti bos ijab. Yatim tahajud, begini bos. Ji, banyak gak sih Ji yang ijab sama anak yatim terkabul, kaya raya sukses. Olga Saputra, Billy Saputra, Benu, make up artisnya Benu, make up artisnya Pak Jokowi. Nah itu kan di sini juga. Mandra, kan di sini juga. Manjur pasti bos, nggak mungkin. Vicky Jainal, bukan Bunga Jainal, saudara kandungnya, kakaknya Vicky Jainal, gitu. Terus siapa namanya yang nikah nggak hamil tuh? Titi Kamal. Di sini Titi Kamal kan belum hamil waktu itu. Sekarang anaknya berapa? 2 atau 3. Nah, jadi nanti bos satu hajat aja. Kaya raya tajir melintir tahun 2023. Setuju gak? Nanti mobilnya kayak mobil gue Robicon bos. Jangan mobil abal-abal nggak level. Robicon. Indir banget dong Haji, mobil abal-abal. Menurut saya dong mobil abal-abal. Enggak lah. Pokoknya nomor 1 Pak, Bu. Intinya gini. Harus ada kata Allah. Pasti Allah kabulin. Pasti Allah ijabah. Pasti Allah kasih jalan. Pasti gitu. Ya, jadi paksain besok bisa gak? Walaupun kesiangan gak apa-apa, jam 9 kita tungguin, lu nanti ijab. Maunya gue lo mah udah jadi orang kaya raya. Amin. Mobilnya Robicon, biar sama gurunya. Maksud gurunya Robicon, mobilnya lu abal-abal. Gak ada yang humor. Ada lagi bos? Pertanyaan apa lagi? Ini udah terjawab sih Pak Haji. Karena memang apa kata Pak Haji tadi ya, penting hidup itu kaya raya tajir melintir. Iya, kaya raya tajir melintir aja, jangan utang lunas. Dia utang lunas. Kalau lu nggak kaya emang bisa lunas? Enggak lah, udah kaya raya aja. Terus kedua nih bos, kenapa bos lihat teman-teman yang di sini kok hajatnya lemot? Bukan nggak terkabul ya, lemot. Lemot tuh agak lambat. Kenapa dia hajatnya lambat? Karena yang ada di ruangan sini pernah jadi Tuhan kecil. Apa tuh Tuhan kecil? Salah satunya, kalau gue nggak ikut di program itu, nggak bakal tuh program jalan. Nggak boleh, itu namanya Tuhan kecil. Kalau aja lo gua nggak jemput, antar jemput, mungkin lo sampai hari ini nggak bakal sukses. Nggak boleh, itu Tuhan kecil. Kalau aja nih nggak gue modalin, usaha lo nggak gue modalin, nggak bakal lo usahanya gede. Nggak boleh, itu Tuhan kecil. Orang yang jadi Tuhan kecil, orang yang suka nunjuk-nunjuk, orang yang suka nunjuk-nunjuk, itu hartanya dihabisin sama Allah. Karena apa? Yang boleh sombong hanya Allah. Nah kita suka sombong. Salah satu sombong apa? Egois. Contohnya, jadi panitia perkawinan keluarga. Kita suka batin dalam hati. Coba kalau gue nggak kenalin dia, nggak bakal dia nikah. Coba kalau gue nggak kenalin dia, nggak bakal tuh gebyok dapat. Coba kalau gue nggak kenalin dia, nggak mungkin tuh pelaminan dapat murah. Coba kalau nggak gue kenalin tuh, nggak bakal cateringnya dapat diskon. Kata Allah, gue nya kemana? Malaikat hajar tuh habis tuh orang yang sombong. Sikat tuh orang sombong. Nggak ada orang sombong. Yang bisa sombong hanya gue doang. Allah subhanahu wa ta'ala. Sikat tuh. Disikat lo bos habis. Yang pangkatnya kolonel nggak naik-naik jadi jenderal. Yang pangkatnya jenderal nggak punya jabatan. Cuman jadi sahli, staf ahli. Kenapa? Karena pernah sombong. Bisa nggak diralat Pak Haji biar dia sukses? Bisa bos. Kalau di agama Kristen namanya pertobatan. Nah lo tobat. Bukan sholat tobat ya. Bukan sholat tobat. Kan gue bukan kiai. Bukan sholat tobat, tapi kita bertobat sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Tidak dalam sholat ya, lagi duduk, tapi telanjang bulat. Hah? Kenapa nggak pakai baju? Karena waktu lahir kan telanjang bulat. Emang lo lahir pakai baju koko? Nah, jadi telanjang bulat. Di mana Pak Haji? Mau di mana? Di alun-alun? Gak mungkin. Jadi kamar lah. Minta ampun, pintunya dikunci. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Dulu saya lahir tanpa bawa apa-apa. Sekarang saya kadang kepancing emosi. Ampuni saya Tuhan. Hitungannya per detik, langsung ekonomi saya bisa berubah. Glek. Pas kita keluar dari kamar, baru pakai baju koko, habis pertobatan. WhatsApp bunyi. Bos, lo lagi di mana bos? Ada di rumah. Lo kemari bos. Ini lagi ada duit nih bos. Lagi ada order. Lagi ada kerjaan. Wow. Hitungannya cuma detik. Tapi kan kita nggak pernah tobat. Yang ada sholat tobat. Sholat ya iya itu mah urusan sama Allah. Tapi lo mesti ingat dulu lo pernah berbuat salah apa. Oh iya dulu gue ngasih pinjem DP motor dia. Kita pernah sombong. Lo kalau nggak gue pinjemin DP, sampai sekarang lo nggak bakal punya motor. Itu nggak boleh. Nah jadi namanya
Tobat dulu bos. Kita kan pernah jadi Tuhan kecil. Nah coba kita, Tuhan ampuni saya pernah jadi Tuhan kecil. Tuhan tidak ada, hanya Tuhan aja yang ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Nah ntar Allahnya bangga. Malaikat, dia udah ngakuin tuh bahwa dia udah minta ampun. Tolong dong dirubah ekonominya. Kedua, ibu dan bapak bisa gak pakai ayatnya Allah? Ayatnya bunyi begini, berprasangka baiklah kepadaku. Jadi kita harus prasangka baik sama Allah. Jangan berdoanya sambil nangis sampai sajadahnya basah. Allah, besok jatuh tempo. Ya lu sekarang jatuh gubrak aja lu. Gak boleh gitu pak. Bikin malaikat kebakaran jenggot. Gimana caranya? Terima kasih Allah, terima kasih. Utang saya yang ada di BRI yang 2 miliar sudah lunas. Terima kasih Allah, terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hutang saya yang di BRI sudah lunas. Alhamdulillah. Nanti kan Allah manggil, malaikat, ini udah dilunasin belum? Belum. Loh kan tadi dia bilang katanya udah lunas. Jangan bikin malu gue, lunasin. Langsung kita bilang, tepuk tangan dong. Malaikat kita tipu. Nanti kan malaikat kebakaran jenggot, harus dilunasin. Karena ini kan perintah Tuhan, tidak bisa ditolak. Katanya pas kita jalan keluar, bos, bisa gak tuker aset lo buat gue, utang lo gue lunasin. Jalannya ini gue lebihin. Jalannya ada aja. Jadi nama ayatnya, berprasangka baiklah kepada aku. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Utang saya sudah lunas. Terima kasih Allah, terima kasih. Padahal belum. Nanti Allah kan malu. Kok dia bilang udah lunas ya? Dia lihat di filenya. Kok nggak ada? Dia panggil malaikat. Malaikat sini. Ini gimana nih? Oh, ibu tadi nih yang udah mukanya jelek, hancur. Nggak mungkin utangnya lunas. Oh iya, emang ada di ruangan sini. Allah, coba lo lihat yang mukanya jelek yang mana? Nanti cari. Jadi ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Jadi kita harus prasangka baik. Kita kan langsung prasangkanya jelek. Contohnya apa kalau prasangkanya jelek? Kapan ya utang kita lunas? Kapan ya utang lunas? Nggak boleh bu. Nanti Allah nggak mau jawab. Kapan utangnya lunas? Allah nggak mau jawab. Yang jawab siapa? Kus plus. Kapan? Sampai berjumpa lagi. Jadi utangnya sampai berjumpa lagi. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.